Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi ja'alana syu'uban wa qabail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jaa'a bihir rasail. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak jamaah rahimakumullah, dan insyaallah ba'da maghrib yang kita tunaikan sebagai bagian dari ciri dan pertanda kita masih dijaga dan direhabilitasi kualitas tauhid kita, bahwa kita syukur atas hal itu, karena nikmat yang paling utama dari apa yang telah Allah berikan terhadap semua nikmat adalah salah satu yang dipertentangkan dalam surah An-Naba, atau yang dipergunjingkan, atau apa yang kemudian mereka bisik-bisikkan di antara mereka para musyrikin, mereka yang menentang apa yang dibawa kerisalahan, apa yang dibawa keteladanan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian di ayat yang pertama telah kita bahas, telah kita bersama-sama taklimkan di forum yang insya Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Karena sesungguhnya membicarakan keimanan di ayat yang pertama itu juga yang kemarin telah kita bersama-sama sampaikan, itu sudah diakui dan diyakini oleh para kafir atau mereka yang menentang kenabian atau risalah yang dibawa oleh Nabi, atau ketauhidan atas keesaan Allah Tuhan Azza wa Jalla, dan mereka itu pun sudah meyakini. Salawat beserta kemuliaan mari kita curah limpahkan kepada paduka yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin naba'il azim, yang kemudian kita mafhumkan atau kita maklumi bersama tentang informasi berita besar, anin naba'il azim, atau informasi yang dahsyat. Mungkin maknanya yang lebih akumulatif, jadi berita besar, informasi besar, kedahsyatan yang itu berakibat luas terhadap predikat peradaban manusia atau esensi dari kesejatian manusia sebagai abdullah, sebagai hambanya Allah. Maka para mufassir yang kemudian kita identifikasi masyhur mengelompokkan setidaknya dalam 3 pemahaman
Pemahaman yang pertama, berita besar apa sesungguhnya yang kemudian ini ada satu perlawanan yang besar juga bagi kelompok-kelompok yang menentang terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berita besar yang pertama itu terkait dengan pemaknaan terhadap penolakan kepada Al-Quranul Azim. Jadi mufassir mengidentifikasi para musyrik atau para musyrikin ini atau para penentang ketauhidan, walaupun di hati nuraninya menerima dan meyakini ketika bertanya atau hal-hal yang dibisikkan bertanya-tanya di antara mereka itu, sesungguhnya bukan persoalan dia meyakini terhadap eksistensi Tuhan, bukan. Tapi ada satu eksistensi terhadap kesejatian dari penolakan ia atas kebesaran atau kemerasa besaran terhadap realitas yang kemudian dialami atau yang dimaknai dalam persepsi pikirnya. Yang pertama, Al-Quranul Azim. Maka jelas ketika kita misalnya merunut di ayat-ayat sebelumnya di dalam Al-Quran itu, di surah yang kemudian kita di awal surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab merujuk kepada inilah dalam pengertian bahwa Quran ini adalah segala informasi, berita besar, berita dahsyat yang itu berimplikasi luas pada seluruh tatanan peradaban. Inilah kitab la raiba fih, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, tidak perlu ada kebimbangan sekecil pun. Sebagai bagian dari deklarasi Dzalika Alkitab, inilah yang kuturunkan olehku kepada Muhammad tentang berita besar dalam formulasi kalimah-kalimah Alkitab atau Al-Quran. Jadi makanya jelas ketika mereka kafir-kafir Quraisy dalam kesejarahannya selalu menolak apa-apa yang diinformasikan terhadap wahyu Allah melalui Rasulullah. Karena dia meyakini dengan redaksi-redaksi informasi-informasi sebelumnya yang kemudian ternyata dalam relasi-relasi sosial yang kemudian ada infiltrasi politik, ada infiltrasi keangkuhan karena ekonomi, ada keterpengaruhan karena dia sebagai penguasa. Maka sejarah sebelumnya ketika Musa menyampaikan terhadap apa-apa yang disampaikan kepada Musa, karena Musa itu wa kallamallahu Musa taklima, yang kemudian taklima itu kan berita, kalam. Makanya kan Quran juga sebagai kalam disebutnya, kalam. Maka penolakan terhadap eksistensi ketuhanan yang sebetulnya bukan tidak meyakini Tuhan, tapi karena tadi ada satu suasana penolakan terhadap semua kalam-kalam kebenaran. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi tantangan besar dalam konteks-konteks kemanusiaan hari ini, salah satu penolakan
ketika ada kebenaran yang disampaikan itu, sejatinya nuraninya itu kita mengetahui ini benar, ini salah, ini dolim, ini batil, ini hak. Sama juga, ini pilihan terbaik, nggak boleh ngomong politik katanya Ustaz, awas hati-hati. Ini yang tidak baik. Hati nuraninya sih sebetulnya meyakini dia benar, ini baik, ini pemimpin baik, ini tidak baik. Tapi yang kemudian menghalangi atau terjadinya turbulensi kebenaran itu ada infiltrasi ekonomi, ada infiltrasi kekuasaan, tekanan, ketakutan. Nah, ini yang salah satu godaan terbesar terhadap informasi kebenaran itu bukan sejatinya nuraninya terhadap tauhid kebenaran, tidak. Karena memang tadi para mufasir menyebutkan terhadap berita kebenaran dari Al-Quranul Azim. Karena ternyata implikasinya akan merusak tatanan-tatanan yang kemudian dirawat dalam aspek kultural. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab bukan karena tidak percaya kepada apa yang disampaikan Nabi, bukan. Wong yang memberikan stigma label Al-Amin kepada Rasulullah itu karena tidak ada satupun manusia yang bisa dipercaya selain Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya konon kalau ada hal-hal yang ingin dititipkan pada saat itu, orang yang pertama disebut oleh kafir Quraisy itu, kalau ingin aman, simpan dan titipkan kepada paduka yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian nanti mufasir mengidentifikasi penolakan yang kedua itu tentang lahirnya kenabian Rasulullah, tentang berita besar itu, yaitu melakukan pergolakan, bahkan sampai pada pergolakan politik. Kita satu-satu. Jadi berita besar yang kemudian dari bisik-bisik dan kemudian menolak apa yang menjadi kebenaran Allah itu karena menolak Al-Quran. Maka ditegaskan, dalikal kitab, jangan ada bimbang terhadap kitab yang diturunkan kepada Muhammad ini, bahwa keraguan-keraguan itu sesungguhnya yang akan menggelincirkan kepada jalan petunjuk ketakwaan. Jadi kalau kita ingin takwa, gauli dulu Al-Quran. Misalnya walaupun atau sebatas, bahkan kita membaca terbata-bata sekalipun, Allah memberikan pahala yang besar. Jadi kita ketika nih sekarang halaqah Quran gini, sekalipun kita alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita tidak sebaik Ustaz Fikri ketika membacakan Quran. Kita dzalikal kitabu la raiba fihi, itu pun Allah memberikan pahala luar biasa sekalipun terbata-bata. Dihitungnya tidak satu frase, tidak satu kata. Kalau dalam ilmu kebahasaan itu kan, sekalipun satu huruf Allah memberikan pahala 10 kebaikan. Dan bayangkan, Al-Quran itu pun yang kemudian menjadi jaminan atas penyelamatan nanti di alam kubur. Bahkan ketika Al-Quran ini bersemayam di dalam memori kita, di dalam hati kita, Al-Quran itu akan menjaga
yang memberikan syafaat di alam kubur dan syafaat nanti di akhirat. Dan bahkan salah satu yang kemudian kalimah-kalimah yang diucapkan terus-menerus oleh surga sebagai bagian dari doanya surga kepada Allah, ia merindukan mereka-mereka yang senantiasa berkhidmat, senantiasa mencintai dan merawat Al-Quran. Ini adalah forum Quran, dan ketahuilah ibu bapak yang hadir di pertemuan yang barokah ini, kita ini yang hadir adalah orang-orang hamba-hamba yang dimintakan langsung oleh surga untuk dan ingin segera dimasuki, digauli. Itulah doa dari surga. Kembali, bahwa ada satu cerita. Ini cerita nggak usah dicari-cari. Ini sahih nggak? Ya kalau nggak, atau ragu dengan kesahihannya atau ragu terhadap Al-Quran, ya nanti tunggu pada saat kematian. Betul nggak dia akan menjadi penjaga? Jadi ceritanya, ketika mayat itu masuk ke liang lahat, dihitung perkara-perkara yang kemudian berat mana antara dosanya dengan pahalanya. Cerita singkatnya, dosanya lebih banyak. Rumus malaikat itu, karena malaikat itu sami'na wa ata'na. Apa yang kemudian diperintahkan, dia dengar, dia taat. Dan sifatnya taken for granted. Tidak bisa tawar-menawar, itu malaikat. Rumusnya berat, gegendir. Kalau kata Mama Gufron. Lalu kemudian, kalau beratnya baik, maka dia akan berikan kasih sayang. Cerita singkatnya, ini mayat itu agak berat, pokoknya berat timbangan dari kesalahannya. Maka hukumnya adalah diberikan siksa kubur. Lalu kemudian ketika mandat siksa kubur ingin diberikan, maka ada, jadi Bapak Ibu ada kitab-kitab kecil yang bercerita tentang seperti itu. Ini kan motivasi spiritual untuk bagaimana mencintai Quran. Muncullah mewajahi, ya, yang menyerupai, yang kemudian bisa berkomunikasi lah begitu. Menyetop apa yang kemudian akan dilakukan oleh malaikat penjaga kubur, Mungkar dan Nakir itu. Dan menghalang-halangi atas tindakan-tindakan yang kemudian ditugaskan kepada Mungkar dan Nakir itu. Ceritanya mau disiksa. Ketika disiksa, stop dulu. Ketika di stop ini, dan memang itu tidak sampai memukul. Lalu disampaikan, jika engkau akan memukul sahabatku ini, saudaraku ini, maka sesungguhnya engkau telah menyakitiku. Maka barang siapa yang menyakiti itu, aku akan adukan perihal itu kepada Tuhanku, karena aku adalah kalamullah. Nah, begitu. Jadi kalau mau sombong-sombongan, muliaan siapa? Apa yang diucapkan atas pemiliknya dengan apa yang diciptakan. Makanya kan ada banyak perdebatan. Quran itu makhluk atau alam. Nah, itu kan? Itu di perdebatan filosofis, perdebatan teologis, itu sering menyebutkan ini makhluk atau bukan. Nggak usah ngomongin itu semua yang terlalu mendalam. Yang penting, ini bagian dari cara. Jadi kata Quran, bagusan saya lah dalam pengertian. Maka saya tidak akan relakan satu jengkal pun tersiksa dan tersakiti atas hamba sahabatku, hamba Tuhanku, yang kemudian merawat kalamullahnya di dalam memorinya, di dalam sanubarinya, di dalam batinnya, sekalipun ia punya kesalahan. Maka berulang kali saya ini menjalankan perintah Allah. Tapi Quran pun mengatakan, aku pun yang kemudian tidak merelakan karena aku adalah kalamullah. Perdebatan itu enggak selesai-selesai. Kalau begitu, aku akan
sampaikan apa yang terjadi pada situasi ini, kata malaikat Mungkar dan Nakir. Disampaikanlah kepada Tuhan, wahai Allah, berikan solusi terhadap apa yang kemudian Engkau perintahkan kepadaku untuk menghukum mereka-mereka yang berat kesalahan kepadamu untuk diselesaikan, sehingga nanti pulang ke haribaanmu dia dalam keadaan suci. Maka apa yang terjadi? Ini ada yang mengaku kalamullah dan dia menjaga dan tidak merelakan sedikit pun, sejengkal pun atas apa yang menjadi perkara kesalahan dia untuk dijadikan sebagai bagian dari siksanya. Maka apa kata Allah? Ikuti apa yang Al-Quran mau. Alhamdulillah. Jadi demikian mulianya, demikian agungnya. Makanya disebut dengan Al-Azim, Naba'un Azim. Jadi Naba'un Azim maknanya Al-Quran, berita besar yang agung. Berbahagialah yang di dalam hatinya terus merawat hati dan kecintaan sekalipun kita berat membaca Al-Quran. Ada yang meneteskan air mata manakala terlihat Al-Quran dicabik-cabik, dirusak. Ketahuilah, itulah bentuk nilai kecintaan. Sekalipun ada yang ini kan mushaf, ini kan kertas. Ada juga yang punya pemikiran-pemikiran liberal begitu itu, yang kemudian meletakkan bagaimana kalau itu dimusnahkan tidak ada berita besar yang kemudian menyelamatkan kehidupan. Ini persoalan spiritual, teologis yang kemudian kita selamat di akhirat. Dan bahkan Al-Quran la raiba fi hudal lil muttaqin ini dimaknai sebagai bentuk bagaimana merawat peradaban ini, bagaimana membangun kemanusiaan ini. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang kehidupan yang saat ini sampai urusan-urusan dari mulai melahirkan, jangankan sampai melahirkan. Pada saat janin ini dibentuk, Al-Quran sudah berbicara itu. Jangankan urusan-urusan yang sifatnya panah, yang sifatnya rusak. Urusan-urusan yang metafisis yang kemudian di masa yang akan datang akan terjadi apa, itu pun sudah dibicarakan. Maka hal yang kedua yang kemudian menjadi penolakan selain Al-Quranul Azim itu adalah berita besar terhadap kenabian. Berita besar terhadap kenabian. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan, ini yang kedua ya, makna para mufassir terhadap Naba'un Azim ini, anin Naba'il Azim ini, adalah berita besar terhadap kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad kecilnya itu tidak hanya dicintai oleh keluarganya, bahkan mereka-mereka yang kemudian berubah menjadi musuhnya itu. Jadi Nabi kecil Muhammad ini, sehingga disebut dengan Al-Amin itu adalah bentuk dari kecintaannya mereka yang mencintai, demikian juga mereka yang memusuhi kelak di kemudian hari. Bahwa berita-berita akan adanya kenabian Rasulullah itu sudah diberitakan sejak dahulu, sejak bahkan Nabi Adam. Maka kemudian ada Nur Muhammad. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan, mulailah mirip dan persis seperti hanya kenabian-kenabian yang lain atau kerasulan-kerasulan Musa alaihissalam misalnya, ketika mengatakan aku membawa risalah wahai Fir'aun,
Fir'aun itu yang menyayangi Nabi Musa. Walaupun sebelumnya karena bujuk dari rayu dari istrinya. Itu pun juga karena ada berita besar. Nanti akan ada Rasul yang pun akan mengganggu kekuasaannya. Maka kan Nabi Musa itu kan salah satu yang diselamatkan. Semua laki-laki dibunuhi semuanya. Untuk apa? Menolak berita besar. Dalam perspektif yang lain yang kemudian Nabi Musa alami. Jadi fase-fase kenabian itu mirip. Fase-fase kenabian itu. Maka oleh karena itu, ketika menyampaikan itu, Fir'aun langsung membuka konfrontasi. Demikian juga Rasulullah Muhammad anin naba'il adzim ini dimaknai sebagai berita besar atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab yang paman-pamannya juga menolaknya. Dan bahkan di sebagian mufasir ada perbedaan pendapat pamannya Nabi yang sangat dicintai Abu Thalib yang kemudian ini tidak harus diperdebatkan perspektif ini. Ada yang ya Islam, Muslim, ada yang masih mengakui tidak Islam walaupun mencintai Nabi. Tidak usah pusing-pusing ya sampai kepada masuk pada eskalasi pemikiran itu. Yang penting kita selamat, kita cintai paman-paman atau kakek misalnya begitu ya, yang Abu Thalib pamannya kan, yang kemudian dari sebagian perspektif menyebutnya akan masuk neraka. Urusan neraka, urusan Allah, urusan kita, yang penting kita selamat dari. Cuman kan logika sederhana, masa iya yang dicintai Rasulullah kok tega-teganya dimasukkan neraka misalnya gitu ya, kalau urusan neraka. Ya udah, kita lupakan itu, bukan dalam pengertian lupakan, tidak usah diperdebatkan sampai kepada akhirnya permusuhan antar kabilah, permusuhan antar pemikiran, antar penafsiran, sehingga akhirnya mencerai-beraikan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah keimanan kita. Kita kembali bahwa semua yang kemudian menjadi berita-berita besar, salah satu yang kemudian diidentifikasi oleh para mufassir itu adalah penolakan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Dan penolakan itu umumnya terjadi ketika ada pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang akan memberikan pengharapan, pemimpin-pemimpin yang akan merubah peradaban. Salah satunya kenabian dan kerasulan. Makanya orang-orang jahiliyah akan selalu menolak. Itu jahil dalam pengertian yang lebih luas. Yang tadinya mencintai Kanjeng Nabi jadi memusuhi. Yang tadinya memberikan gelar Al-Amin diberikan gelar musuh yang nyata. Maka kemudian kita membaca sirah-sirah nabawiyah, bahwa mereka-mereka yang tidak beriman sampai akhir hayat, dia terus memusuhi setelah Rasulullah mendeklarasikan ia sebagai nabi dan rasul. Dan itu sekaligus membawa dua, satu wahyu dalam kalamullah Al-Quran, lalu melekat dengan itu, karena segala sesuatu yang melekat dengan, kalau di istilah kita kan melekat dengan jabatannya kan, pasti melekat dengan undangnya. Maka Rasulullah, karena Rasul itu punya dua peran, peran kenabian dan peran kerisalahan, maka harus ada guidance namanya Al-Quran. Itu di guidance. Makanya dua-duanya itu melekat. Itu disebut dengan naba'il adzim. Perspektif yang ketiga
Ini yang juga menjadi jumhur para ulama, yang kemudian sudah dibahas di pertemuan yang awal, bahwa penolakan terhadap apa yang kemudian menjadi informasi berita besar Naba'il Adzim itu adalah berita tentang akan dikalkulasikannya semua amal-amal perbuatan di yaumil akhir. Maka penolakan yang nyata bagi mereka orang kafir itu adalah ketidakyakinan dan kebimbangan, keraguan terhadap hari akhir. Dan bahkan mungkin tadi yang disampaikan, benar nggak Quran itu akan merawat kita ketika di alam kubur? Kadang kita juga pasti ragu, pasti ragu. Benar nggak ada siksa kubur? Masa sih gimana rasanya siksa kubur? Udah mati sekarang aja dicubit, ditendang-tendang saja, tidak terasa, tidak melawan, tidak menjerit, tidak merasakan aduh, bagaimana rasa sakitnya? Nah, dimensi hari akhir itulah yang kemudian pintu untuk memaknai bagaimana bisa meyakini dan menjiwai sebuah tauhid yang kuat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awalnya kita tidak meyakini terhadap hal yang gaib, maka zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kegaiban. Maka pintu yang pertama untuk masuk kepada dimensi ketakwaan dalam Quran surah ini, tafsir di Quran dengan Quran begitu ya, kita relasikan dengan Quran ya, Quran. Bahwa kalau kita ingin betul-betul meyakini tentang iman kita teruji kepada Allah itu, apa benar kita sudah meyakini terhadap kegaiban? Gaib itu dalam perspektif keilmuan secara ilmiah itu kan, itulah yang kemudian disebut dengan supranatural. Yang supra itu artinya kan di atas natural. Kalau natural itu sesuatu yang alamiah. Makanya filsafat positivistik menyebutnya yang alamiah, ilmiah itu terlihat oleh mata, ini enggak gaib, ini nyata. Nah, ini terlihat semuanya, terlihat. Lalu kemudian tercium, ada aroma, ada kopi, ada apa. Kita yakin, oh itu ada. Oh itu suara motor, karena terdengar. Ada lagi yang terasa, ada manis, ada pahit, ada pedas. Tapi kalau yang tidak punya perasaan, masuk kepada rasa, maka disitulah, makanya orang-orang yang tidak punya rasa, tidak punya empati, salah satunya yang kemudian juga itu mengaburkan atau dipertanyakan nilai-nilai keimanannya. Bahkan kan ada satu cerita, suatu ketika datanglah, dan itu diabaikan oleh Allah. Dia bertanya, wahai Allah, kenapa kok memalingkan muka? Kok saya diabaikan? Kok saya tidak ditegur? Itu salah satu nanti yang kemudian takutnya manusia itu ketemu Allah itu karena dianggurin kalau bahasa Sundanya itu, diabaikan, tidak ditegur. Bukankah saya ini sholat? Bukankah saya itu menjumpai? Lalu kata Allah, kamu tidak pernah menemuiku, padahal ada aku di sana. Apa itu? Ketika ada orang sakit, disitulah adaku, kata Allah. Kita jumpai, kita hibur, kita semangati, kita tengok, maka itulah aku, katanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah rasa. Itulah rasa. Termasuk kalau nanti kita misalnya ini yang rasa ini tawar, ini manis, ini apa. Kalau itu dicabut rasanya, kita kan tidak bisa merasakan apa. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi itu ada bahwa ini air tawar, atau nggak jauh-jauh Bapak Ibu yang kemarin COVID, yang tidak bisa mencium,
Itu salah satu informasi bagaimana menjawab ilmiah yang alamiah ketika dicabut rasa penciuman itu. Jangankan harum, mewangi, minyak wangi, bahkan kita sekalipun, maaf, kita tidak menciumnya. Bau yang busuk pun kita tidak menciumnya, apalagi yang wangi. Beberapa informasi yang kemudian Allah berikan kepada kita melalui pelajaran COVID, melalui pelajaran rasa. Kan orang COVID itu kemarin katanya dulu itu, alhamdulillah nggak pernah merasakan COVID, alhamdulillah. Kan tidak terasa katanya kan? Ada nggak yang di sini pernah COVID? Bapak, tidak terasa kan ya Pak ya? Tidak terasa. Itu ada dua informasi, bau yang dihilangkan, rasa yang dihilangkan. Kenapa? Karena COVID itu kan gaib ya. Kita tidak pernah melihat wujudnya. Itu COVID, pelajaran COVID mengajarkan secara nyata terkait dengan kegaiban. Kita tidak pernah lihat musuh. Kalau sekarang Israel dengan Palestina musuhnya jelas. Kemarin dengan COVID kita tidak jelas musuhnya siapa. Tiba-tiba hilang rasa kita, tiba-tiba penciuman kita hilang. Dua hal itu, bau kentut pun kita tidak pernah menciumnya. Bapak, mari kita renungi nabail azim terhadap apa yang kemudian nanti hari akhir yang lebih dahsyat. Karena para Quraisy, kafir Quraisy itu, bagaimana sih yang sudah hancur remuk redam ini bisa dihidupkan kembali? Dijawab dengan ayat-ayat yang lain. Bukankah penciptaan manusia itu sesuatu yang ringan-ringan saja? Yang jauh lebih dahsyat lagi itu adalah penciptaan alam jagat raya ini. Kenapa kamu kok tidak berpikir itu? Makanya di ayat sebelumnya itu, inna fi khalqis samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Masa hanya sekedar menghidupkan manusia yang kecil ini Allah tidak mampu? Dibalikan atas nabail azim itu terkait dengan, masa iya kamu masih tidak yakin? Buktinya atau faktanya, saya, kata Tuhan, kata Allah, bisa membuat alam jagat yang jauh lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Bahkan hanya sekedar menciptakan manusia itu hanya mengirimkan seorang manusia yang bersenggama itu saja. Itu juga dari sebulir sperma, yang itu pun dari ribuan sperma yang hanya diteteskan saja. Masa yang begitu masih ragu? La raiba fi hudal lil muttaqin. Dan di balik itu ternyata adalah apa? Tiga hal. Satu, karena infiltrasi egoisme kesombongan manusia yang itu meluluh lantahkan sejatinya iman yang bersemayam dalam nurani. Yang kedua, karena menolak apa yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran melalui Rasulnya, sehingga kegaiban-kegaiban yang diinformasikan dalam Al-Quran Rasul, kita menutup mata. Sudah jam 7, sudah sebentar lagi Isya. Insya Allah sedikit-sedikit saja apa yang kita bahas. Yang penting apa yang kemudian kita serap, apa yang kita manai, memiliki ruang yang luas terhadap pengembangan dan penguatan keimanan, dan pada akhirnya Allah menyematkan dimensi yang kemudian kita perjuangkan. Apa itu? Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi ketakwaan. Padahal ini tujuan akhir kita, tapi kita sering lupa. Kekuasaan menggelincirkan kita. Jabatan meniadakan kehambaan kita. Jadi sombong, jadi takabur, jadi lupa diri. Jabatan, kekuasaan, dan kadang yang lebih rentan lagi, nafsu yang tidak terelakkan terhadap apa? Lawan jenis kita. Makanya banyak yang dihancurkan itu oleh kata pengalaman para orang tua kita, harta, tahta, dan wanita. Jadi kalau kita tergelincir di tiga hal itu, ketahuilah kita sedang menjauhi
atas eksistensi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.